Kamu tau gak sih yang suka ada di Trans 7 yang ngomongnya diginiin? Saya gitu. Awal saya coba-coba. Jangan-jangan kamu. Aku pengisi suaranya. Ya yang kayak gitu kan. Alright. Back again with Sobat Sotoy. Jadi pembahasan kita kali ini apa? Tentang pedagang-pedagang Tapi yang enak ya, curang. syuting jam 8 pagi gini jadi kayak Fresh gitu. fresh banget. Terus gak ngantuk. Kita Ngantuk biasa sih sebenarnya. ya cuman kan lebih seger lah. Kalau syuting jam 7 jam 8 malam tuh biasanya kayak ada hawa-hawa ngantuknya gitu Ya. Ya udah balik lagi ya ke pembahasan kita. Jadi kita bakalan ngebahas tentang pedagang yang curang kan. Kamu tahu nggak? Tahu nggak? Yang mana? Pedagang yang Tahu aku. lagi viral tuh. Tahu aku belum nyebutin juga udah tahu aja. Yang viral kemarin kan? Iya. Yang apa? Yang tukang bakso. Yang tukang bakso meludahi Si baksonya. mangkoknya. Gila Gulu ya? Gulu. Itu bisa pas banget gitu ketangkep CCTV. Emang lagi suwe itu tukang dagangnya. Terlalu. Tapi setelah itu dia ini gak sih? Ditangkap gak sih? Iyalah. Oh ditangkap? Ya iyalah. Apa gitu? Apaan sih gitu? Pakai main ludah-ludahin segala. Itu enak banget loh dia loh. Apaan? Maksud aku enak tuh kayak gini. Buat nih. Buat. Cuh. Udah aja. Ih. Tolol itu orang. Anaknya dari mana? Enggak, maksudnya seenak jidat dia gitu. Maksud aku kan dia kan niat buruk. Ya seenggaknya dia harus memikirkan dulu lah. Wah gimana nih? Dia harus lihat sikon dulu. Yang aku tahu. Mungkin kayaknya sikon tuh aman. Cuman CCTV kan selalu dia merekam. Dia nggak lihat. Yang aku tahu sih katanya, yang aku tahu di Instagram tuh dia tuh buat penglaris gitu loh. Iya. Ceritanya ya. Ya terus katanya tuh yang belinya tuh yang punya rumah itu yang CCTV. Jadi si pembelinya tuh masuk dulu ke dalam. Mungkin nggak tahu ya bawa uang atau apa. Katanya sih itu yang punyanya CCTV itu yang beli. Katanya. Tapi nggak tahu juga. Terus ya katanya waktu diwawancara sama polisi kan diinterogasi mungkin. Katanya buat penglaris ngikutin dukun yang di Garut. Ya berarti dia kayak sumpah ya. Apa gitu ya, kita nggak tahu lah. Yang ada di film-film gitu katanya loh. kayaknya harus sudahin baru jualan kamu laku. Padahal itu kan musyrik. Yalah. Musyrik dan syirik. Itu nggak boleh. Iya. Dan jelas-jelas syirik dosa besar. Iyalah, ya, nggak akan dimaafkan sama Allah juga. Ya kita nggak usah berbicara dari sudut pandang agama lah. Mungkin dari opini kita aja. Kalau cerita dari aku mungkin banyak. Aku lihat review beberapa di internet juga kan. Itu banyak banget pedagang yang curang. Salah satunya yang tadi dan salah satu berikutnya itu ada. Jadi kamu tahu nggak? Kayak misalkan kita beli buah nih. Beli buah, terus ditimbang udah sekian kilogram, terus si buahnya tertukar, ternyata di bawah tuh udah disiapin berbentuk sama, kresek dan buahnya di dalam udah ada gitu. Jadi seolah-olah itu tuh timbangan sama gitu. Iya. Jadi pas ditimbang nih di samping kan, misalkan aku pedagang di sini, pembeli di sini lah. Aku iniin buah, saya kamu mau berapa kilogram, aku timbang di sini. Kamu udah merhatiin terus nggak merhatiin nih. Kamu pas nggak merhatiin, aku tuker buahnya sama yang di bawah. Jadi di bawah itu udah ada posisi, udah ada buah dan udah dimasukin kresek juga. Ngerti nggak? Aku nggak tahu itu curangnya karena menurunkan timbangan. Maksud aku gini, dia beli misalkan 1 kilogram. Jadi yang di bawah itu sebenarnya nggak nyampe 1 kilogram. Mungkin curangnya ke sana atau ada maksud lain. Maksud lainnya? Ya nggak tahu. Entah dia sumpah suci juga. Ya kan? Gak sih, kata aku nggak mungkin kalau pakai kayak gitu. Nggak mungkin sampai ditukerin gitu sih. Kayaknya emang dia curangnya emang timbangan. Real banget. Dia pakai akal-akal dia sendiri.
Tapi ada juga loh, bukan karena Kenapa? enggak. Bukan karena apa ya? Bukan karena si pedagangnya nukerin kreseknya. Bukan. Itu masalahnya dari timbangannya loh. Timbangannya Iya, jadi si timbangannya tuh sebenarnya udah lebih. Apa? udah Bukan. iya, jadi kan kamu tahu nggak timbangan yang ada yang kecil, gede. Tahu nggak? Iya, tahu. Gitunya. Nah, diganjel gitu loh sama apa yang dari bawahnya yang gitunya. Tek yang gitunya. Gitu. Aku mikir kok bisa ya kayak gitu orang-orang. Ya dia mungkin Ya kalau jualan kan dia udah ada bati, maksudnya udah ada apanya ya, lebihnya gitu, udah ada ya lebihnya. Kenapa harus bikin curang lagi? Kan dia nggak tahu gitu pembeli itu ingin mendapatkan bati yang lebih besar. ya, harusnya dia jualan apa kek, jualan daging tuh, Lele mending. lele ya. Lele. Dan ada juga yang jualan, nah aku baru inget, daging sapi ditukar sama daging celeng. Daging celeng apa? Daging babi. Emang? Iya. Kamu Gimana? baru tahu celeng itu apa? Baru. Daging Bagong babi. yang aku tahu bagong. Babi itu bagong. Iya, bukan celeng. Iya itu. Kenapa bisa seperti itu kira-kira ya? Apakah dia kurang mendapatkan kasih sayang? Sepertinya. Kayak gitu. Kurang kerjaan sih. Ya itu dia kan kerja. Kok kurang kerjaan? Ya lebih kurang kerjaan lagi. Pengen kerja yang lebih keras lagi kayaknya. Mungkin dia hanya ingin berdagang cuma mendapatkan hasil yang Tinggi. tinggi, yang lebih. Karena kan katanya daging babi itu lebih Murah. kayak pucet gitu, enggak dagingnya, tekstur dagingnya tuh lebih pucet gitu, merahnya loh. Kalau daging sapi kan merah banget, tau nggak? Iya. Iya kayak gitu. Terus agak bau Si daging sapi atau babi? babi lah. Babi. Agak bau gitu kan. Temen aku pernah. Tapi dia bukan beli sih. Dia kayak ikutan paket lebaran gitu. Kan suka ada tuh yang paket lebaran yang kayak sembako kayak gitu. Iya. Nah, dia dapat juga daging. Katanya daging sapi, dibedain tuh dia beli. Kok beda banget. Warnanya emang bener-bener beda banget. Kayak gitu. Terus ada lagi yang kamu tahu nggak? Ini kayaknya sih kamu tahu. Yang daging ayam disuntik. Ya, tahu. Tahu kan? Bukan ayam aja sih sebenarnya, banyak. Sebenarnya banyak ya. Persuntikan kayak gitu Banyak banget ke setiap Ada- hewan mungkin ya. Ya, hewan. Ada daging ayam, ada telur juga. Telur disuntik. Buah-buahan juga. Kalau telur disuntik apa efeknya? Jadi Ada bagus sih. kah? Jadi kuning banget kah si kuning telurnya? Gak tahu Atau sih. apa? Jadi kayak Pernah. jadi seolah-olah si ayam itu dagingnya bagus. Iya. Padahal enggak. Padahal isinya itu di situ ada air, yang gitu-gitu loh. Tapi kamu tahu nggak sih? Angin gitu-gitu. Tahu nggak sih yang ini daging ayam tiren? Iya, yang tiren yang Ada loh. udah tiren tapi tetap dijual harga normal. Biasanya kalau tiren kan udah buat hewan aja. Maksudnya tiren itu biasanya buat pakan-pakannya reptil, bukan untuk dikonsumsi manusia. Itu udah penyakit. Itu ada juga loh di tempat makan. Bisa ada. Serius? Ada aja. Iya. Aku tahu. Dan aku bukan pernah, sering banget loh makan di situ. Ya enak banget. Enak banget. Nah, pernah ada kayak, kamu tau nggak sih yang suka ada di Trans 7 yang ngomongnya diginiin. Saya gitu. Awal saya coba-coba. Jangan kamu. Aku pengisi suaranya. Ya yang kayak gitu kan. Aku pengisi suara investigasi pada saat Nah itu. ada. Kebetulan aku nonton. Aku kaget dong. Lah ini tempat Tiba-tiba makan yang suka aku kunjungi gitu. Dan ternyata dia curang. Iya. Ternyata dia tiren ayam. semua.
Gila. Itu udah belatung semua isinya harusnya. Tahu sih. Cuman udah belatung mungkin dia dibersihin lagi. Ya, gila banget. Ada dipakein obat apa lagi supaya rasanya mungkin seperti biasa lagi. Tapi bukan biasa lagi. tetap aja Gak mungkin sih. kalau biasa lagi. Cuman hampir mendekati kayak ayam-ayam yang baru baru dimatiin terus digoreng lah. Ya. Bukan tiren lah ibaratnya. Tapi kata aku, ya aku pas belum tahu ya enak-enak aja. Ya kan karena kamu gak tahu. Ya sih. Terus mungkin karena resep bumbu-bumbunya gitu loh, yang benar-benar Meracik. menyerap banget ke Seolah-olah itu enak dagingnya. banget. Iya, kayak gitu. Banyak sih sebenarnya. Nah kira-kira kamu pernah ngalamin lagi gak? Kayak jelas gitu. Mengalami jelas. Wah anjir gue ditipu lagi. Aku kalau ditipu sama pedagang tuh yang ini, semangka. Kenapa tuh? Dia ngasihin, bukan testimoni sih. Yang itunya, testernya. Katanya, "Neng, cobian cenah." Ya, ini apa? Cobain. Tester. Amis cenah. Oh, iya gitu. Udah Amis tuh manis. Aku makan aja. Oh iya manis. Udah gitu, ya udah emang beli. Aku bilang gitu kan. Bener kan, bareureum kata. Ya merah-merah. Ya bener-bener kan. Udah masih harganya tinggi gitu. Aku lupa lagi sih harganya berapa. Cuman kehitung tinggi lah. Tapi emang di luarnya emang kayak mateng gitu. Kayak maksudnya kayak semangka yang wah, ini dalamnya emang pasti merah gitu. Nah, di situ pas aku buka putih dong. Maksudnya nggak putih banget ya, maksudnya ada kayak serat-serat putih, kebanyakan putih. Yang nggak mateng lah gimana? Cuma itu masuknya penipuan gak sih? Ya iyalah, orang dia bilang itu merah. Terus pasti buka enggak? Mungkin dia lebih bohong kali. Karena kan biasanya misalkan gini. Bisa kita ambil contoh gini, kita berpikir positif dulu Emang ya. benar. Emang nipu sama bohong tuh beda. Sama, cuman maksud aku gini loh. Ini Kia makanya ini kita berpikir positif dulu ya. Kita memikir positif dulu. Misalkan aku nih, oke anggaplah aku yang menjual semangka. Kamu yang beli semangka di aku. Aku metik di satu pohon, pas pada saat panen itu ada 2 buah. Misalkan ada 2 buah semangka nih. Terus aku jual, ya kan? Yang satu aku jual masih utuh, yang satu aku jadiin tester. Ya kan? Yang aku tahu ini kan sama panennya kan? Umurnya sama lah. Umurnya sama nih, mereka udah panen nih. Pada saat aku belah yang satu yang buat tester itu merah. Oh berarti aku bisa ambil kesimpulan dong. Oh berarti yang saat ini lagi merah. Pas aku cobain yang buat tester, wah ini enak banget. Makanya aku suruh kamu buat nyobain. Ini cobain tester. Ya itu Ya kan? di sisi positifnya gitu kamu kan. Maksudnya gini loh. Cuman sudut pandang dari pembeli beda ya. Iyalah. Ya pasti pembeli nyangkanya dia udah curang karena dia gak jujur bahwa buah itu tuh nggak apa yang dia bilang. Ya kan dia nggak tahu, posnya kan dia nggak tahu. Ya pasti dia tahu lah, gini ya. Kayak gini aja. Kayak melon. Iya. Dia tahu lah mana yang udah matang, mana yang enggak. Pisang misalkan. Tahu lah mana yang udah matang, mana yang enggak gitu loh. Pasti pedagang tahu. Iya, tahu maksud aku kok. gini. Kalau misalkan aku posisinya, aku tahu nih, aku rata-rata panen buah semangka dalam jangka waktu 5 bulan, misalkan 5 bulan. Dan semuanya sepengalaman aku selama 5 bulan ini panen, itu enak-enak semua. Nah, kalau ada satu buah yang kamu beli dan ternyata itu putih, apakah bisa disalahkan pedagangnya? gini ya. Kalau misalkan emang pengen membuktikan kayak gitu, kenapa nggak pedagangnya maksudnya teh dibuka dulu dikit, biasanya kan gitu. Ya enggak dong, gitu. enggak mungkin dong. Bisa aja loh. Enggak utuh dong nanti dibawa ke rumah. Iya bisa aja gitu. Maksudnya kalau misalkan mau lihat kayak gitu loh. Mungkin itu request dari si pembelinya. Request ini Iya bener sih. nggak? Gitu kan. Pas saya mau coba mau dibuka dong. Takutnya nggak sama. Gitu kan. Sebenarnya ya emang Tapi kalau aku gini loh, kayak misalkan
bisa aja pedagangnya tahu kalau si buah itu nggak terlalu matang, masih mentah gitu, masih mentah. Tapi dia dengan yang tadi aku bilang disuntikin kayak biar merah, tapi aslinya nggak manis gitu. Merah tapi nggak manis. Ya bisa aja. Bisa aja kayak Ya kalau gitu. itu mah emang udah salah. Itu udah jelas salah gitu. Dan apa ya? Ada juga yang memaksakan buat berjualan, buat orang yang beli gitu. Tapi dengan kondisi si buahnya tuh nggak layak sih. Kayak kecil tapi dia bikin memastikan orang-orang tuh kalau kecil pun mateng gitu. Kayak gitu. Ada banyak. Dan emang kebukti emang nggak mateng Si buahnya. Kayak gitu. Kalau aku mah pengalaman aku lagi Cirebon nih sama si Bewok sama si Ijal di Cirebon. Pertama Bewok beli rokok di warung. Aku lupa ya nominalnya tuh berapa, cuman yang jelas ada kenaikan harga pada saat aku beli. Pas si Bewok beli, harga rokoknya itu sekian. Aku lupa kurang apa lebih 1.000 apa 2.000 gitu. Misalkan lah kita ambil contoh lah, misalkan lah harga pas si Bewok beli itu 19.000 satu bungkus rokok. 19.000. Kita ngerokok udah habis beli, kita masih ngerokok, main game. Ya ada yang main game, ada yang ngobrol. Pas rokok habis, kita beli lagi kan ke warung yang sama. Pas aku yang beli, berapa sih? Sebungkus 20.000. Beda 1.000. Aku ngeliatin kayak ada ini raut-raut wajah bohong nih dari si pedagang. Aku tanya pas pulang ke si Bewok. Wok, mana tadi beli rokok di itu sabaraha? Sebungkus 19. Kan bener, aku bilang gitu. Kan bener. Nah emang kata dia. Tadi pas orang mau 20.000. Aku bilang gitu. Mungkin si pedagangnya lihat-lihat muka kamu kan orang sini gitu kan pasti. Nah kebanyakan Ya, juga kayak gitu orang. loh. Iya memang, cuman kan pembelaan aku nih ya. Walaupun aku bukan orang situ kan aku tahu harga lah. Ya kan Kayaknya nggak tahu sih, kayaknya garpet di Indonesia belum ada 20.000, masih 19. ya, tapi nggak tahu juga ya. Mungkin gini loh. Cuman kejadian dulu udah lama. Ya kan beda gitu di kota dia sama di kota kamu tuh beda mungkin. Dia mikirnya gitu. Ya nggak tahu juga sih. Kalau pedagang gitu loh. Gimana? Kalau misal kayak kita waktu ke Jogja kita harus bahasa Jawa kan biar dimurahin. Biar harga standar. Kayak gitu. Bukan harga orang luar kota. Kayak gitu loh. Maksud aku tuh. Tapi kita kemarin pas ke Malioboro itu termasuk mahal loh. Ya nggak sih? Kayak pernak-pernik, gelang dan segala macamnya. Standar sih. Masih standar. Karena aku beli tas aja 10.000-an kan. Itu. Emang 10.000? Yang tadinya berapa? 50.000. Coba. Dia bilang 50.000, cuma aku paksa. Serius 50.000? Masa 50.000 aja 10.000? Iya. Aku kan ngomong gini. Aku sering kesini, aku bilang kan, kamu sibuk foto-foto, video-video kan. Lupa aku itu. Aku bilang kan, yang cowok tuh, aku sering loh kesini, aku bilang gitu. Aku punya saudara di sini, aku bilang gitu kan. Saudara akunya nggak ikut, aku bilang gitu kan. Apa sih? Aku lupa lagi belinya di mana. Cuman ini tuh harganya 10.000, aku tahu, aku bilang gitu. Jangan bohong, aku bilang gitu. Akhirnya 10.000. Ya udah Mbak, kata dia. Udah Mbak ambil aja, medok Jawa gitu kan. Jawa. Terus akhirnya kamu ambil banyak kan waktu itu? Berapa? 4 biji ya? Enggak. Berapa? 20. Serius 20 biji? Iya, waktu sama kamu. 20 biji? 20 nggak tahu 10. Buset deh. Iya, makanya aku beli banyak kan. Aku nggak mau aja 40.000. 50.000 kali 10, 500.000. Aku beli yang kayak gitu nggak mau. Aku mendingan beli makanan.